Baiklah pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Dialog untuk Mujami, dan pada kesempatan ini telah hadir juga Kabak Ops Polresta Kota Jambi, Pak Faruk ya. Selamat datang Pak Faruk, dan langsung saja ke Pak Faruk nih terkait dengan pelaksanaan PPKM yang tadi sudah kita diskusikan jauh-jauh di awal tadi, bahwa pelaksanaan PPKM sudah dilaksanakan dari tanggal 23 dan seminggu ke depan, dan kondisinya di lapangan. Mungkin bisa kita paparkan bagaimana sih peran dari Polri juga di dalam mensukseskan PPKM yang kita lakukan pada saat ini. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wali Kota bahwa PPKM level 4 terlaksana tanggal 23. Ya. Sudah kita laksanakan selama 3 hari. Hasil ANEP alhamdulillah sampai hari ini semua berjalan normal. Memang ada pembatasan kegiatan mobilitas ke tingkat masyarakat. Ada keluhan, kemudian penyampaian, memang itu yang sangat kita harapkan. Terkait dengan pembatasan ini ada 4 sekat kota yang dari luar kabupaten masuk ke provinsi, ke provinsi khususnya Kota Jambi. Kemudian di dalam kota sendiri ada 22. Oke, 22 titik. Dan kondisinya bagaimana? Apakah terjadi kericuan atau bukan kericuan? Apa kendala mungkin yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan penyekatan ini? Apakah memang terjadi ada yang memang SOP juga seperti apa di lapangan terkait dengan penyekatan ini, seperti apa Pak? Baik, kalau hari pertama memang ada sedikit gejolak di tengah masyarakat, mungkin karena hari pertama untuk kegiatan ini ya. Seperti biasa sebelum dilaksanakan tanggal 23 mobilitas masyarakat meningkat, tapi pada saat dinyatakan dan terhitung tanggal 23 aktivitas masyarakat dihentikan yang memang tidak punya kepentingan, ada gejolak memang sedikit, termasuk yang perbatasan dari Aurduri, Muara Jambi. Bahkan ada dari perwakilan dari Muara Jambi datang ke posko kita, posko Dampar, yang meminta keterangan untuk kenapa Kota Jambi sampai pembatasannya sampai seketat itu. Kondisi di lapangan tetap tertib Pak ya, tidak sudah ada tertib. Kendala yang terlalu berarti, artinya memang tidak ada kendala yang betul-betul ini. Dalam artian begini, pelaksanaan di Kota Jambi kan ada 2 penyekatannya di luar, masuk ke dalam, masuk di dalam kota. Untuk kondisi di dalam kota sendiri seperti apa Pak? Di dalam kota sendiri berjalan, tapi memang ada kebocoran, kemudian karena masyarakat mungkin mengetahui jalan-jalan pintas ya. Pada dasarnya adalah kita menerapkan instruksi Pak Wali untuk mengoptimalkan instruksi Pak Wali nomor 19 bahwa pembatasan itu yang kita terapkan kepada masyarakat. Artinya yang tidak punya kepentingan, itu yang memang kita batasi aktivitas mobilitasnya. Di tengah masyarakat sendiri, khusus di dalam kota, sampai saat ini tidak ada kendala. Untuk bagi mereka yang di dalam kota dan di luar kota, perbedaannya apa? Apakah sama saja untuk yang masuk ke dalam kota harus menunjukkan? Jelas ada perbedaan. Jelas perbedaan. Kalau di dalam kota kan aktivitas mobilitas di dalam, karena aktivitas masyarakat ini yang memang masyarakat yang ingin kongko, yang ke tempat hiburan, ke tempat kuliner dan lain-lain. Tapi kalau memang di luar kota, memang kita sekat dan kita batasi. Hasil hari kedua, tanggal 22. Hari kedua kemarin, tanggal 24 kemarin, itu saja kendaraan yang terdata di kita jam 5 sore itu udah 1.250 kurang lebih memang yang kita putar balikkan. Artinya pembatasan mobilitas itu yang memang masyarakat itu tidak punya kepentingan masuk Kota Jambi. Ini yang harus kita cegah. Tapi kalau memang ada kepentingan, seperti misal salah satu di Aurduri Pak, itu kan ke Mendalo. Mendalo kan Unja banyak kerja di YN ataupun di Unja itu. Itu seperti apa mereka boleh tetap melaksanakan mobilitas? Dalam tanda kutip kita pahami pelaksanaan tugas itu yang kita sampaikan, mungkin disampaikan oleh Pak Wali, kemudian Mendagri dan lain-lain. Ada 2, esensial kemudian kritikal. Kritikal ini meliputi memang kegiatan pendidikan, kedokteran, rumah sakit, aktivitas ekonomi dan lain-lain, itu tidak ada pembatasan. ASN yang melaksanakan aktivitas kedokteran dan kesehatan melaksanakan. Berarti yang tempat-tempat yang memang krusial dan esensial mungkin tidak kita berikan kelonggaran Pak ya untuk terkait itu. Menyambung Pak, pertanyaan dari tadi kita tanyakan terkait dengan kondisi di lapangan, bahwa realnya bahwa memang masih ada beberapa kendala. Untuk sanksi mungkin katakanlah begitu, untuk saya mungkin tidak bisa menyebutkan bahwa janganlah melanggar dalam artian begitu Pak ya. Ada tidak mungkin hal-hal yang harus mereka patuhi, ketika tidak patuh ini loh yang akan kamu dapatkan, untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat kita supaya harus patuh loh dengan aturan yang telah kita terapkan. Itu seperti apa? Baik, sanksi itu kan sebelum kita melakukan pengetatan PPKM level 4 sudah kita jalankan. Sanksi itu sudah kita jalankan setahun ini. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa tidak ada sosialisasi, sudah setahun lebih kita lakukan sanksi ini.
Nah, pada saat operasi pengetatan PPKM level 4 ini, ada yang kena sanksi, ada juga yang sengaja memang tidak memakai masker, maka kita denda. Tapi kalau dia tidak bawa uang, maka kita berikan tindakan fisik atau tindakan sosial gitu kan. Nah, karena dia mau membayar, dan dendanya 50.000. Nah, bagi pelaku-pelaku usaha yang tetap buka tetapi itu adalah bidang usaha non esensial. Hari pertama kita hanya mengingatkan, tidak kita lakukan tindakan. Tetapi hari kedua, ketiga dan seterusnya kita berikan sanksi. Nah, sanksinya seperti apa? Nanti ada sidang di tempat. Sidang di tempat melibatkan jaksa, hakim sudah kita siapkan, dan penyidik PPNS dan lain sebagainya. Nah, bentuknya seperti apa? Misalnya pelaku usaha dia kegiatan usaha non esensial tapi dia masih buka juga, maka diberikan dendanya yang terbesar adalah 5 juta. 5 juta. Ya. Baik. Kalau dia melakukan lagi 2 kali, maka progresif 10 juta. 10 juta. Melakukan lagi 3 kali, maka izinnya kita cabut. Baik. Ya, jadi ini bentuk seperti pendidikan lah kepada mereka, edukasi kepada mereka, shock terapi juga untuk tidak melakukan hal ini lagi. Nah, seperti itu. Jadi bentuk ketegasan kita seperti itu. Baik. Terkait dengan hal, sekali lagi, bahwa kalau PPKM ini juga tidak berhasil apabila memang ketertiban dan juga konsistensi dari masyarakat kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga PPKM ini. Di lain hal juga ada vaksinasi. Terkait dengan vaksinasi sudah kita lakukan di Kota Jambi, itu seperti apa sejauh ini perkembangannya? Artinya vaksinasi juga jalan dan kondisi PPKM juga dipatuhi. Nah, untuk vaksinasi sendiri seperti apa? Vaksinasi tetap kita jalankan di puskesmas, yaitu vaksinasi kedua. Karena vaksinasi kedua tidak bisa kita stop karena jatuh tempo, ya. Tapi vaksinasi pertama kita kurangin selama PPKM ini. Tapi ada ibu hamil yang memang harus divaksin, kita harus vaksin juga, ya. Perlu saya sampaikan bahwa tingkat vaksinasi di Kota Jambi ini yang tertinggi. Tidak hanya di Sumatera, tidak hanya di Jambi, ya, tetapi di Indonesia kita nomor 6 se-Indonesia. Ya. Nah, tingkat vaksinasi pertama itu sudah di angka 52%. Vaksinasi kedua sudah 32%. Kita mengejar 70%. Nah, saya juga kemarin menyampaikan dengan Forkompinda Provinsi, khusus Pak Gubernur, saya usulkan Pak Gubernur, bagaimana kita kejar dulu Kota Jambi mendekati 70%. Sehingga kalau 70% sudah divaksin pertama dan kedua, maka herd immunity masyarakat sudah terbentuk. Setelah itu baru kita keroyokan mungkin ke kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan yang terdekat dahulu. Nah, kalau seperti itu kita bisa fokus. Tapi kalau misalnya Kota Jambi sekian, kabupaten lain sekian, kita tidak akan bisa mencapai herd immunity sampai 70% ini. Jadi fokus dulu satu tempat dulu gitu. Satu tempat, artian sudah kita dapatkan herd baru immunity. Kita keroyokan tempat yang lain. Baik, mudah-mudahan Jambi, Kota Jambi selesai cepat tercapai 70%, sehingga kalau sudah 70% kita bisa perlonggar ini semua. Baik. Dalam tindakan yang dilakukan kepolisian sendiri, mengacu kepada aturan dari Wali Kota tadi. Nah, kondisinya di lapangan bahwa ada tidak pelanggaran-pelanggaran yang ditindak di kondisi yang terjadi sekarang? Ada, pasti itu. Karena kita tim yang dikeluarkan instruksi Pak Wali berdasarkan SK juga, di dalam posko komando itu ada tim justisi. Jadi kita bergandengan, Pol PP, kemudian Polri, Dishub, POM semua. Secara bergantian, kemudian terjadwal, waktu, tempat, lokasi, melakukan operasi justisi. Instruksi Wali Kota diterbitkan, kita hanya mengoptimalkan di lapangan. Taat tidak masyarakat itu, patuh tidak masyarakat itu. Apabila mereka memang melanggar dengan instruksi itu, kita langsungkan tindakan. Langsung bahkan di lapangan disegel, bisa disegel, langsung dikenakan denda. Berarti kalau untuk saat ini memang pelanggaran ada, tapi memang langsung ditindak, ya? Ada, memang ada tim justisi yang turun. Oke, saya akan kembali lagi ke Pak Wali Kota terkait dengan sekali lagi tracing. Kita nggak tahu ini ada varian baru lagi nih Pak, ada Zeta, Alpha dan lain sebagainya. Untuk varian ini kita kadang-kadang masyarakat juga resah nih, waduh ada varian baru lagi, dan kemudian kesiapan kita seperti apa lagi. Nah, untuk di kota sendiri untuk memastikan bahwa memang sekali lagi untuk memastikan bahwa kita tetap aman dan tertib dalam hal tracing dan mungkin treatment yang dilakukan oleh pemerintah di dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan varian-varian baru yang muncul belakangan ini, Pak, seperti apa? Baik, untuk kewajiban tracing, tracking maupun testing yang dilakukan oleh Satgas Kota Jambi itu sudah, alhamdulillah sudah mendekati angka yang disyaratkan oleh kementerian, oleh pusat, ya. Kemudian untuk testing juga seperti itu, dan kita juga sudah membentuk tim-tim tracer di tingkat kelurahan yang melibatkan TNI, Polri, dan semua unsur. Forum RT juga kita libatkan.
Nah, hal itu tentunya adalah untuk menjaga bagaimana penyebaran bagi masyarakat yang terpapar untuk tidak menyebar kemana-mana. Nah, tetapi hal ini kan tidak bisa dilakukan dengan hanya keaktifan tim Tresel ini, tetapi harus ada kesadaran masyarakat, ya. Masyarakat masih beranggapan bahwa COVID ini seperti bencana, COVID ini penyakit yang memalukan, tidak perlu diekspos dan lain sebagainya. Malah dengan tidak kita ekspos, orang tidak tahu, itu lebih berbahaya lagi. Betul. Orang tidak tahu kalau kita positif, tapi kita masih berinteraksi, masih salaman, masih ngobrol jarak dekat, tidak pakai masker dan lain sebagainya, padahal dia positif. Lebih bagus kita tahu bahwa dia positif, atau saya mengaku saya positif, supaya Anda jangan menyentuh saya, jangan terlalu dekat, biarkan saya untuk diisolasi dahulu. Nah, seperti itu yang kita inginkan. Nah, kami lagi mengedukasi lagi kepada masyarakat untuk bagaimana sadar diri. Makanya kami ada luncurkan beberapa aplikasi. Bagi yang sudah kena COVID nih, lapor saja lewat aplikasi. Toh tidak ada yang tahu juga. Yang tahu kan hanya petugas kesehatan. Nanti didatangi, didata, ditawarkan untuk melakukan isolasi tempat yang kita siapkan. Kemudian juga pengobatan kita siapkan dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu datang ke tempat puskesmas dan lain sebagainya. Tapi kita akan menjemput dia semua. Nah, kalau itu yang terjadi, kesadaran seperti itu, atau misalnya ditanya selama 1 minggu ini siapa kontaknya, sampaikan saja. Mungkin saudara kita, orang tua kita, sampaikan saja. Karena apa? Kita mau melindungi mereka ini. Jangan sampai kita tidak jujur mengatakan, ternyata nanti saudara kita ini terpapar ya. Nah, kebetulan saudara kita punya komorbid, ya, sehingga ini yang bikin memperparah lagi penyakit lagi. Nah, ini yang kita inginkan, kesadaran saja. Toh COVID ini kan bukan penyakit seperti penyakit yang memalukan dan sebagainya. Ya mungkin kalau setahun yang lalu bolehlah disembunyikan, ya, takut seperti wabah seperti apa. Tapi saat ini rasanya sudah banyak yang kena COVID, sudah biasa dengan COVID itu, biasa seperti itu gitu. Iya, betul. Itu yang paling penting. Kalau sekarang posisinya memang masyarakat sudah teredukasi, tapi sebenarnya sudah teredukasi, namun ada beberapa varian ini memang mengkhawatirkan, ada katanya lebih cepat dan lain sebagainya. Itu tindakan-tindakan harus preventif yang harus kita lakukan untuk sekali lagi mengedukasi masyarakat. Saya akan kembali ke Pak Faruk. Pak Faruk, terkait dengan kondisi di lapangan, ada banyak sekali penyekatan yang terjadi di dalam kota, dan juga akhirnya ada beberapa yang maaf ya teman-teman itu yang jalan tikus katanya begitu. Nah, untuk itu sendiri tetap untuk membatasi, artinya mobilitas tetap mereka lakukan. Nah, untuk melakukan pengawasan di dalam hal mobilitas ini sebenarnya apa yang dilakukan untuk sekali lagi bahwa tetap ada penumpang. Di salah satu contoh misalnya kan di Selincah ada jalan tikus dan situ bertumpuk seperti itu. Nah, harusnya pengawasannya seperti apa Pak yang harus kita lakukan sebenarnya? Posisi personil sudah lengkap, sebenarnya posisi personil sudah lengkap. Namun untuk antisipasi, memang pada saat pelaksanaan itu kita selektif lah, selektif sesuai dengan tugas fungsi dan masing-masing. Jadi masyarakat yang memang memasuki kota Jambi, kita tanya satu persatu. Baik. Kalau memang dia buruh kerja di mana, kalau dia ASN di mana. Jadi memang betul-betul selektif kita ini kan. Tapi memang masih ada juga yang bandel di lapangan itu masih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita setelah pariwara berikut ini, untuk Mujambi pemirsa.